Halo, Assalamualaikum. Jadi untuk video ini saya akan membahas tentang layangan putus. Jadi ini lagi rame di media sosial kita. Sebenarnya sih saya nggak ngikut ya, nggak ngikut gimana sinetronnya, alur ceritanya seperti apa. Tapi sering banget memang di TikTok itu kan muncul cuplikan-cuplikan dan rame banget. Dan saya sering di mention sama yang komen-komen, "Dok, bahas dong kenapa kok bisa anaknya Kinan meninggal, kasusnya apa?" Oke, fine. Tapi yakin kita bahas ini. Oke, sedikit kita akan bahas tentang kasus ini ya, kasus kematian pada Kinan. Apa sih yang terjadi pada kasus ini? Kenapa bayinya bisa meninggal? Kemudian ada nggak yang bisa kita tarik pelajaran dari kasus ini? Yang pertama, kalau saya lihat dari ini ya, dari kasusnya, itu pertama Kinan ini riwayat persalinan sebelumnya itu dia sesar, kemudian dia pernah melahirkan normal. Jadi di yang hamil pertama dia sesar, kemudian yang selanjutnya itu lahir normal. Kemudian karena sudah pernah lahiran normal, maka sudah pede dong, sudah normal. Nah, pada kehamilan yang terakhir ini kasusnya itu terjadi yang kita sebut dengan ruptur uteri. Jadi robekan bekas jahitan di rahimnya. Dan ini yang paling kita takutkan pada kasus-kasus VBAC. Nah, bagaimana tanda-tanda terjadinya ruptur uteri? Jadi kalau pada pasien-pasien bekas sesar, itu kita memang selalu menganjurkan untuk melahirkan di rumah sakit. Tidak boleh dilakukan di bidan atau di puskesmas atau di tempat-tempat yang tidak punya fasilitas kamar operasi. Karena ada resiko terjadinya ruptur uteri tadi, robek bekas bekas jahitan tadi yang di rahim. Kemudian tanda-tandanya apa sih kalau adanya tanda-tanda robekan ini? Jadi ruptur uteri itu biasanya terjadi pada proses persalinan yang bekas sesar sebelumnya. Kemudian biasanya bisa karena terjadi kontraksi yang berlebihan atau prosesnya terlalu cepat, sehingga bekas operasi yang lama ini yang sudah tipis ini kadang-kadang nggak kuat untuk menahan kontraksi, sehingga bisa robek sewaktu-waktu. Jadi kalau secara klinis kita lihat biasanya di bagian perut bawah itu terdapat bandel his, istilahnya bandel his itu kayak ada ring, kayak ada apa ya, kalau di perut itu kayak agak masuk gitu. Jadi kalau bandel his. Kemudian ketubannya cenderung berwarna merah. Jadi begitu kita pecah ketuban biasanya kan bening atau keruh, tapi kalau dia bercampur darah, hati-hati terjadi ruptur uteri. Kemudian pada kasus berat, kadang-kadang ketika kita pasang kateter, itu urinnya juga sudah bercampur darah. Nah, kasus-kasus ini yang kita khawatirkan pada VBAC. Apa yang harus kita lakukan begitu misalnya kita curiga ini ada ruptur uteri? Jadi kita langsung stop persalinan normal, kita langsung bawa ke kamar operasi, dilakukan operasi. Nah, nggak enaknya pada ruptur uteri karena dia berlangsung sangat cepat, sehingga kadang-kadang si bayi kita cenderung tidak bisa selamatkan karena 7 menit sampai 30 menit itu bayi biasanya sudah meninggal di dalam. Kalau lebih dari itu, kadang-kadang ibunya juga bisa ikut meninggal jika terjadi perdarahan berat. Makanya sekali lagi saya pesankan bagi yang VBAC, hindarilah melahirkan atau VBAC di luar rumah sakit. Carilah rumah sakit yang memang siap untuk operasi sewaktu-waktu. Nah, kembali kita ke ruptur uteri tadi. Apakah hanya terjadi pada kasus bekas sesar? Tidak juga. Jadi ada beberapa kasus yang memang punya potensi untuk terjadi ruptur uteri. Yang pertama adalah, yang paling banyak itu adalah bekas seksio. Bekas seksio satu kali itu resiko untuk ruptur uterinya nggak terlalu tinggi, 1-3%. Semakin banyak jumlah operasinya, operasi kedua, operasi ketiga, itu semakin besar resiko ruptur uteri. Makanya kalau untuk VBAC kita yang masih berani satu kali. Kalau 2 kali terlalu riskan, walaupun ada yang berani mengerjakan, tapi kalau kita cenderung tidak merekomendasikan untuk VBAC. Yang kedua adalah kasus-kasus ibu dengan riwayat
operasi kandungan. Jadi operasi kandungan itu khususnya mioma uteri. Jadi tumor-tumor yang berada di rahim, kemudian ketika operasi itu bagian tumor itu diambil sehingga terjadi suatu tempat yang kita sebut dengan locus minoris, tempat yang mempunyai kekuatan yang paling rendah di situ. Jadi ketika kita jahit itu hampir sama jadi kayak bekas sesar juga. Jadi pada pasien-pasien yang sudah pernah operasi miom itu sebaiknya tidak dilakukan VBAC. Jadi ketika dia hamil dianjurkan untuk SC lagi. Tapi kalau kista kemudian kehamilan di luar kandungan, operasi yang tidak melibatkan rahim itu masih memungkinkan untuk dilakukan melahirkan secara normal. Jadi bukan VBAC sebenarnya. Oke, kemudian kasus ketiga adalah persalinan macet, partus macet atau kala dua lama, partus kasep. Jadi proses persalinan yang terlalu lama juga mempunyai potensi untuk terjadinya ruptur uteri. Kemudian pemakaian obat-obatan atau perangsang untuk melahirkan. Di sini yang paling kita takutkan pada kasus-kasus pemakaian rumput Fatimah. Rumput Fatimah ini banyak masih ditemukan di Indonesia pemakaiannya. Jadi yang jadi problem, rumput Fatimah ini kan dia bersifat uterotonik, jadi membuat kontraksi. Sebenarnya di medis kita pakai, tapi bukan rumput Fatimah, tapi oksitosin. Prinsip kerjanya sama, cuman bedanya kalau pada oksitosin kita bisa atur dosisnya, kita sesuaikan dosisnya. Kita mulai 4 tetes, kontraksinya membaik, kita tambah sampai kontraksi maksimal, kita stop dosisnya, kita tunggu persalinannya. Pada rumput Fatimah, kita tidak bisa melakukan pengontrolan pada dosis. Ada indikasi satu aqua gede, jadi nggak bisa kita kontrol sehingga rahim itu betul-betul dipacu sangat kuat dan pada kondisi-kondisi tertentu rahim itu nggak kuat sehingga bisa ruptur uteri. Kemudian bisa juga karena tindakan. Jadi contohnya gini. Mungkin pada persalinan tempo dulu itu banyak yang didorong ya, jadi kayak Kristeller, jadi bidannya itu naik ke atas, ibu yang dorong sekuat tenaga biar bayinya bisa keluar. Nah, dorongan yang terlalu kuat ini kadang-kadang bisa menyebabkan ruptur uteri. Jadi sekarang kita sudah tidak melakukan lagi Kristeller atau dorong-dorong seperti itu. Dalam asuhan persalinan normal juga tidak dilakukan karena itu selain meningkatkan resiko ruptur uteri juga tidak nyaman terhadap ibu. Jadi kurang lebih seperti itu kasus kematian pada kinan. Jadi ini kita bahas sinetron ya, bukan bahas real. Kalau real life-nya coba cari sendiri apa sih yang terjadi. Kemudian yang satu lagi yang pesan saya buat Aris nih, khusus buat Aris, gara-gara kita semua jadi korban, kita jadi diawasi ketat sama istri-istri, padahal kita nggak seperti kamu. Awas Luris, gara-gara kamu.